Mungkin kalau kalian tahu, orang-orang dari HR tuh biasanya dari hukum, dari manajemen, dari psikologi. Nah, tapi aku nggak dari 3 itu, teman-teman Axel. Aku dari pertanian, kehutanan lebih tepat ya. Makanya aku bisa bilang dari kehutanan ke HR itu jauh banget ya. Makanya aku bisa bilang dulu pas aku kuliah salah jurusan kayak gitu. Hai Axel, selamat datang di konten Aku Juga Pernah bersama aku, Gabriel Shannon, CMO and co-founder of Axel. Di cerita Aku Juga Pernah kali ini berjudul Aku Juga Pernah Berjuang Sebagai Mahasiswa Yang Salah Jurusan. Nah, perbincangan hari ini akan diisi oleh Kak Kurnia Indi Pratama, dan di sini udah ada Kak Indinya langsung nih. Mungkin kita langsung kenalan aja kali ya. Hai Kak Indi, apa kabar? Hai Shannon, kabar baik. Oke, Kak, mungkin bisa langsung kenalan aja nih sama teman-teman Axel. Oke, boleh sebelumnya. Hai semua, kenalin aku Indi. Jadi saat ini lagi kerja di salah satu education teknologi di Jakarta. Sebetulnya Cakap. Kerjanya ngapain sih? In general sih ngelakuin end-to-end HR proses. Jadi nama posisinya sebagai HR generalis di Cakap. Kayak gitu kalau dari aku, Sen. Oke, mantap. Nah, kan judulnya aja udah tentang salah jurusan nih. Kan emang Kak Yap. Indi tuh dulu jurusannya apa sih, Kak? Sampai tiba-tiba kayak dibilang salah jurusan ke HR akhirnya. Hmm, Jauh banget sih. Mungkin kalau kalian tahu, orang-orang dari HR tuh biasanya dari hukum, dari manajemen, dari psikologi. Nah, tapi aku nggak dari 3 itu, teman-teman Axel. Aku dari pertanian, kehutanan lebih tepat ya. Makanya aku bisa bilang dari kehutanan ke HR itu jauh banget ya. Makanya aku bisa bilang dulu pas aku kuliah salah jurusan kayak gitu. Sih. Gimana sih, Kak, rasanya jadi orang salah jurusan, Kak, pas lu masih mahasiswa? Sebenarnya sih gini ya, jadi emang awal itu kan aku pengen masuk itu ke kedokteran, jadi emang akhirnya kuliah itu lebih kayak aku nggak mau ada gap year. Jadi seandainya aku keterima kedokteran, ya nggak apa-apa, tapi aku nggak mau ada gap year 1 tahun. Tapi waktu itu berkata lain, jadi aku nggak keterima kedokteran dan aku nggak nyesel sih untuk ngambil kehutanan, karena tetap pasti ada ilmu yang aku pelajarin dengan di situ. Cuman akhirnya karena aku tahu adalah kehutanan bukan industri yang memang mau aku tekunin, akhirnya aku eksplorasi diri sih di beberapa organisasi sampai akhirnya aku tahu, oh aku ini orangnya people banget dan aku berpikir kayak HR jadi salah satu yang main aku tekunin waktu itu di organisasi tersebut. Sih. Berarti dari organisasi ya tiba-tiba kepikiran untuk Yap. kayak, gue bikin HR nih, mantap. Emang organisasinya apa sih dan gimana caranya organisasi tersebut akhirnya membawa lu bisa sampai di posisi yang sekarang ini? Oke, jadi aku waktu itu join di salah satu internasional organisasi, namanya ISEC. Mungkin juga teman-teman Axel juga ada yang tahu ISEC atau bahkan mungkin juga member aktifnya ISEC. Jadi di ISEC dulu aku awalnya tuh masuk di public relation, terus akhirnya karena aku rasa public relation itu juga bukan bagian yang aku mau tekunin, akhirnya di tahun kedua aku daftar di talent management. Dari talent management, aku sadar kayak wah seru banget ya ngurusin orang dari rekrutmen, onboarding, terus juga nilai performance-nya, team building-nya sampai akhirnya uh, close the terms atau kita sebutnya itu di bagian closing-nya itu sangat seru sih. Jadi kayak aku bisa take a part dari productivity-nya si Isaac itu sendiri. Dari situ aku selesai di LC, akhirnya aku masuk ke nasional supporting team. Waktu itu aku national supporting timnya Isaac Thailand sama Isaac Indonesia di talent manajemennya. Makanya dari situ aku belajar banyak hal lagi gimana caranya ngedownscaling peraturan, terus juga gimana handling komplain kalau misalnya kita buat peraturan yang nggak sesuai dengan LC, terus juga gimana maintain productivity, gimana caranya kita bisa dapat award dari nasional, jalanin operation segala macam. Dan sampainya dari situ pengalaman-pengalaman itu sih akhirnya yang bawa aku ke HR, anak HR. Jadi pas interview aku tulis semua apa yang aku lakukan di HR dan fortunately keterima pada saat itu. Wah, mantap, mantap, mantap. Nah, terus Kak, nah kan ini judulnya aja udah berjuang menjadi seorang mahasiswa yang salah jurusan gitu ya. Selain Hmm. kayak tercerahkan dari organisasi ISEC tersebut yang lo ikutin, kira-kira ada nggak sih sesuatu yang kayak lo lakukan dan kayak akhirnya bisa mencerahkan lo untuk, oh gue bisa nih ngelawan anak-anak yang sejalur sama Hmm. profesi HR ini? Got it. Ini susah ya. Jadi yang pertama adalah pada saat aku cari kerja pertama kali, aku tuh ngandelin connection aku di ISEC. Karena aku tahu organisasi itu kan is about building the connection ya. Dan akhirnya aku dapet nih waktu itu. Jadi aku dapat my first job
itu di luar dari memang aku punya pengalaman di organisasi, tapi aku dapat dari salah satu temanku yang bekerja sebagai HR juga. Jadi coba dulu daftar. Akhirnya waktu itu aku daftar dan kebetulan akhirnya keterima. Karena memang pada saat itu yang dicari nggak specifically dari manajemen, dari psikologi, dari hukum, tapi emang fresh graduate, tapi cari yang punya pengalaman. Punya pengalamannya dari organisasi, karena memang mereka basicnya itu cari yang fresh graduate. Dan pada saat itu aku ditanya nih kayak, apa sih yang bisa lo lakuin dan apa sih yang udah lo lakuin di perusahaan, di organisasi lo. Akhirnya waktu itu aku jelasin semua apa yang udah aku lakuin di ISEC, dan pada saat itu CEO-nya impress dengan jawaban tersebut. Jadi makanya akhirnya aku keterima, dan ya kayak gitu sih. Dan jadi sebenarnya gini sih, aku yakin gak semua orang punya kesempatan kayak aku, maksudnya bisa berubah jurusan dan masuk ke ranah HR, bersaing dengan semua orang dari jurusan lain. Cuman yang paling penting adalah gimana caranya kamu ngebangun uh, soft skill sih, karena soft skill itu nantinya yang bakal kepake banget di HR. Gimana kamu komunikasi, gimana interpersonal skill kamu, gimana problem solving kamu, itu semuanya yang akan dibutuhkan saja di HR sih. Dan itu juga akan dilihat pada saat interview. I see. Oke, mantap banget nih tipsnya dari Kak Indi. Oke, mungkin terakhir nih Kak, kayak kira-kira ada nggak sih pesan dari Kakak untuk kayak teman-teman mahasiswa yang salah jurusan dan desperately kayak bingung gimana caranya berjuang melawan teman-teman yang udah yang kayak tadi yang sejalan sama profesi dream job-nya mereka ini? Sebenarnya kalau specifically saran nggak ada ya, tapi yang pasti adalah banyak-banyakin eksplorasi diri di kampus. Karena kalau misalnya kalian ngerasa kalian salah jurusan dan kalian nggak ngapa-ngapain, aku rasa kalian akan tetap stay di salah jurusan itu dan kalian nggak tahu potensi diri kalian itu ada di mana. Karena memang organisasi itu yang akan ngebuka wawasan kalian, ngebuka pikiran kalian kayak, oh ternyata tuh gue cocok banget ya di sini. Jadi gini, banyak teman-temanku akhirnya di ISEC dulu, di ISEC Unila, ini mau cerita sedikit ya. Ada yang jurusan dari akuntansi, jadi di ISEC itu jadi PR, sekarang kerja sebagai BD. Ada dia jurusan matematika, jurusan matematika di ISEC sebagai marketing, sekarang kerja di marketing. Jadi makanya kayak pada saat kita eksplorasi diri kita di suatu organisasi apapun, asal kalian memang melakukan itu dengan serius 100%, maka kalian akan tahu sih passion kalian di mana. Dan organisasi itu menjadi salah satu tempat kalian coba berbagai macam divisi sampai akhirnya kalian tahu nih kalian tuh cocoknya di mana. Jadi pada saat kalian masuk, ya udah bisa bawa portofolio kalian dari organisasi dan itu akan dilihat di fresh graduate. Karena basicnya fresh graduate banyak banget ya yang dicari tuh any major. Tapi nggak banyak fresh graduate itu yang punya pengalaman cukup dari organisasinya. Tahu value dia di mana, tahu dia itu kompetensinya di mana, dan tahu minat mereka di mana. Itu sih yang paling penting untuk fresh graduate. I see. Oke, mantap. Very insightful. Oh my God. Thank you so much ya Kak Indi for sharing with us. Semoga sukses terus Kak Indi. Pokoknya kayak apapun yang diinginkan semoga dilancarkan. Thank you so much juga untuk Axel Zen yang udah nonton aku sama Kak Indi ini. Semoga kalian ingat juga kayak pesan-pesan terakhir dari tim Axel, kayak orang yang belajar orang yang pintar adalah orang yang belajar dari pengalaman. Di sisi lain kayak orang yang bakal lebih pintar adalah orang yang belajar dari pengalaman orang lain, khususnya belajar dari Kak Indi yang hari ini kita recording bareng nih. Oke, kalau gitu thank you so much ya Kak Indi. Sama-sama Shannon. Bye-bye, happy weekend.